menjelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan standar pelayanan kefarmasian di apotek sendiri meliputi yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik. Dalam melakukan perencanaan, kita melihat stok obat dan melakukan pengisian buku defekta. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan untuk menghindari adanya masalah kekosongan obat. Nah, untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasiannya, maka pengadaan sediaan farmasi itu harus melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penerimaan barang, harus mengecek nomor item dan jumlah item barang sehingga diketahui barang tersebut sesuai atau tidak dengan faktur yang tertera. Dalam penyimpanan, semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Dan penarikan. Pemusnahan ini dilakukan untuk obat-obat yang rusak atau kadaluarsa. Sedangkan pemusnahan untuk obat-obat yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Pemusnahan ini dibuktikan dengan berita acara pemusnahan. Kemudian resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat juga dimusnahkan. Untuk penarikan ini dilakukan untuk obat yang tidak memenuhi standar. Pengendalian ini dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok, baik dengan cara manual atau elektronik. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai, meliputi pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke baik, yang pertama ialah pengkajian resep. Pengkajian resep dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah pengkajian administrasi. Pengkajian administrasi meliputi identitas pasien, identitas dokter, tanggal penulisan resep dan juga kartu dokter. Yang kedua ialah pengkajian farmaseutik. Itu meliputi kekuatan dan sediaan obat, kemudian stabilitas dan juga kompatibilitas obat. Yang ketiga ialah pertimbangan klinis. Itu meliputi indikasi obat, kontraindikasi obat, reaksi yang tidak diinginkan oleh tubuh, dan cara penggunaan obat. Ya, yang kedua yaitu dispending. Dispending di sini terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan juga pemberian informasi obat. Untuk penyiapan obat itu perlu diperhatikan dosis atau kekuatan yang terdapat dalam resep. Nah, setelah obat tersebut disiapkan, kemudian dilakukan penyerahan obat. Penyerahan obat harus disertai dengan etiket yang jelas pada obat tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang cara penggunaan obat. Yang ketiga yaitu pelayanan informasi obat atau PIO. Halo, selamat siang. Selamat datang di Apotek Jaya
dibantu? Ini obatnya tersedia dalam tablet ya, sebentar. Ibu, ini obatnya. Nah, obat ini diminum 1 kali 1. Tabletnya dipunya ya. 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Ini dipunyanya jangan langsung minum air dan dikonsumsi bila perlu saja, Ibu. Bila nyeri saja, harganya 3.000. Terima kasih. Baik, yang keempat yaitu konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Yang kelima, pelayanan kefarmasian di rumah. Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan ke rumah, khususnya untuk pasien lansia dan pasien untuk pengobatan penyakit kronis. Yang keenam, pemantauan terapi obat. Proses yang memastikan bahwa seseorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Yang berikutnya yang ke-7, monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan respon terhadap obat yang merugikan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia. Tujuannya untuk profilaksis, diagnosis, dan terapi atau modifikasi fungsi fisiologis.